terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Selamat malam, saudara-saudara. Berjumpa kembali di seminar Revival Total Ministry hari ini. Ini adalah seminar pertama yang kita adakan di tahun 2021. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Saya harap saudara-saudara semua berada di dalam keadaan yang baik, tidak kekurangan apapun. Sekalipun pandemik sedang terjadi di sekeliling kita, kita percaya Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Dan kalaupun saudara-saudara ada bagian mungkin yang terdampak dengan pandemi, kita tetap percaya Tuhan dalam kontrol di dalam segala sesuatunya. So, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita menerima arahan karena kemarin waktu kita sudah adakan Retnas bersama-sama di tahun 2020. Tuhan sudah banyak bicara, Tuhan mulai arahkan kita semua untuk mengerti apa isi hatinya. Dan seperti biasa kalau di dalam seminar RTM kita sedang mengharapkan sebuah arahan, kita mengharapkan sebuah kesamaan gerak. Jadi kita mau supaya akhirnya dari seminar ini kita bisa sama-sama dapat satu kebenaran yang bisa kita pegang sepanjang tahun. Dan ini bisa menjadi satu semangat kita bersama untuk bergerak melayani kerajaan Allah. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke dalam topiknya ya. Judul hari ini adalah melaksanakan agenda surga. Atau kita dalam pengertian selaras dengan agendanya surga. Karena Bapak Ibu Saudara, kita tuh sebetulnya yang tergabung di dalam RTM ini, saya percaya rindu dan mau melayani. Rindu memberikan yang terbaik kepada kerajaan Allah. Dan waktu kita memiliki kerinduan seperti ini, kita mesti bertanya juga gitu. Apa sih alasan kita rindu untuk melayani? Karena kalau kita nggak ngerti alasannya, kita cuma ikut-ikutan atau kita cuma mikir bahwa kalau kita melayani kita berharap mendapatkan satu upah, mendapatkan sebuah reward, berkat yang lebih baik segala macam. Saudara, itu alasan yang terlalu dangkal dan kadang-kadang meleset dari arahan sebelumnya, arahan yang sesungguhnya. Jadi kita tuh mesti bertanya ya, sebelum kita melakukan sebuah pelayanan, kita mesti bertanya, apa alasannya sehingga saya melakukan pelayanan ini? Why reason? Alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke dalam firman Allah dan menjelaskannya, saya mau ceritakan ada sebuah percakapan yang kebetulan Tuhan bawa di dalam hidup saya dengan dua orang anak muda. Mereka adalah kurang lebih latar belakangnya mirip seperti saya. Ayahnya adalah hamba Tuhan juga. Mereka berdua anak-anak yang mereka mencoba meneruskan pelayanan ayah mereka gitu. Kedua anak ini datang dan bertemu dan kita terlibat dalam percakapan yang sangat hidup. Dan saya sendiri pribadi diberkati dengan apa yang kita bincang-bincangkan antar kita bertiga gitu ya. Mereka kakak beradik dan hal pertama yang menjadi sebuah pertanyaan di dalam diskusi kami adalah kenapa kita bertiga harus mengambil pelayanan yang telah dipionirkan, telah dijalankan pertama kali oleh orang tua kami. Dan kami berdiskusi, kami bertanya jawab dan sharing yang kira-kira Tuhan bangun di dalam diri kami adalah kami harus mengerti alasan kenapa kami ambil pelayanan ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, waktu pertama kali Tuhan bawa RTM kepada hidup saya, Tuhan menjelaskan alasannya. Tuhan membuat saya mengerti apa yang menjadi motivasi di balik semua pelayanan yang ada ini. Karena kalau tidak mengerti alasan itu, saya bisa quit di tengah jalan. Saya bisa berhenti, saya menyerah, saya nggak mau lagi teruskan.
Saudara mengerti sebuah alasan mengapa kita harus melakukan sebuah pelayanan membuat kita punya energi yang memampukan kita berlari panjang dan sebuah arahan. Sebuah destinasi yang mesti dituju. Jadi tujuannya kenapa pelayanan itu ada, itu didorong kuat oleh kenapa saya mau melakukan ini juga. Waktu Tuhan membukakannya kepada saya bersyukur sekali. Saya mengerti hal-hal ini dan membawa kita berjalan sampai sejauh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, adalah tepat untuk di tahun 2021 ini kita bicarakan hal ini pertama kali. Saya berdoa, saya berharap ini menjadi berkat, ini menjadi sebuah semangat untuk kita melakukan semuanya. Nah, bicara tentang pelayanan, saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mulai melihat dulu dasarnya ya. Alasannya itu. Mengapa kita melakukannya. Dan untuk melakukan ini, saya ingin bercerita tentang sebuah cerita yang mungkin sudah cukup terkenal di kalangan beberapa Bapak Ibu Saudara yang datang seminar waktu kita masih on-site, waktu tidak online seperti ini, yaitu cerita sendal. Saya punya pengalaman dengan cerita sendal ini ya. Nah, saya di tahun 2003 saya menikah dengan istri saya dan kami sebagai pasangan baru, waktu itu nenek saya masih hidup, ibunya Pak Andreas masih hidup, dan beliau memberikan anugerahnya, memberikan bantuan bagi pasangan yang baru menikah ini untuk menata keluarga ini gitu ya, terutama mengurus hal-hal kecil seperti merapikan rumah, hal-hal yang seperti itu. Nah, satu ketika kami dapat bantuan tenaga dari seorang pembantu untuk membuat rumah kami jadi lebih bersih. Kurang lebih dalam seminggu 2 kali lah pembantu itu bisa datang dan membantu merapikan rumah. Dan hari itu di keluarga kami, di rumah kami yang dulu, kami punya kebiasaan kalau masuk ke dalam rumah itu sepatu untuk keluar dan sepatu yang kami pergunakan di dalam rumah itu kami bedakan. Jadi di dalam itu kami pakai sendal-sendal karet biasa dan mereknya itu sendal karet Swallow, sendal karet yang umum sekali ada di Indonesia ini. Dan untuk keluar kami pakai sendal atau sepatu yang lain. Nah, waktu kami pakai sendal itu di dalam rumah gitu, tentu saja setelah sekian lama sendal itu akan kotor karena keringat, karena debu gitu ya. Jadi dari telapak yang di atas permukaannya warnanya putih, mungkin akan lama-lama setelah dipakai dia mulai dekil dan mulai kotor. Jadi berulang kali kami harus bersihkan sendal-sendal itu. Nah, waktu membersihkan sendal, kami minta pembantu yang membantu kami itu untuk menyikatnya, membersihkannya. Dan seperti Bapak Ibu Saudara ketahui, kalau sendal karet itu ya, yang merek Swallow itu ya, itu ada garis-garis di permukaan bagian telapak kaki kita menyentuhnya. Okay? Warnanya selalu putih, walaupun di telapak bawah yang menyentuh lantainya itu bisa berwarna-warni, bisa hijau, kuning, biru, merah, whatever. Nah, di bagian yang putih itu garisnya selalu horizontal. Kalau kita lihat sendalnya kita berdirikan seperti itu ya. Dan horizontal ini itu untuk membersihkannya ya harus disikatnya searah, horizontal juga. Kenapa? Kalau digosoknya ke arah vertikal, maka garis-garisnya itu akan cepat tipis, cepat terkikis. Dan dengan bersyukur sekali kami dapat bantuan, kami minta pembantu itu kerjakan dan dia juga dengan happy lakukan itu. Tidak ada satu beban yang terlalu gimana karena pekerjaannya mudah juga ya, kita bersihkan seperti itu. Tapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, setelah lewat seminggu, 2 minggu, saya temukan tiba-tiba sendal yang saya biasa pakai, yang warna putih itu tiba-tiba makin lama makin tipis. Dan setelah saya pakai berulang gitu, makin lama makin tipis, di mana akhirnya terjadi perubahan warna. Dari yang warna putih di atasnya itu, karena semakin tipis, warna di bawahnya yang warna-warni itu, entah hijau, biru, kuning, merah, itu mulai timbul dan mulai muncul. Hitungan minggu, saya harus mengganti sepasang sendal baru. Jadi saudara bisa bayangkan, 2-3 kali itu berganti, saya mulai bertanya sama istri saya, ini sendal kok nggak awet-awet amat ya? Istri saya mengetahui hal itu karena dia yang biasanya memberi instruksi, karena dia yang biasanya bertanggung jawab untuk bagian itu. Dia pergi, dia tanya sama si pembantu, kamu gimana cara membersihkannya gitu waktu saya beri perintah untuk menggosok gitu ya.
Ternyata tidak digosok secara horizontal. Bapak Ibu Saudara, dia betul-betul menggosoknya dengan sekuat tenaga, dengan semangat, dengan sukacita ke arah vertikal. Saudara bisa bayangkan, sendal itu menjadi cepat aus karena pemeliharaannya salah. Orang yang membantu kami itu memiliki semangat yang baik, memiliki kegigihan, tenaga, memiliki antusias untuk mengerjakan kebersihan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi yang terjadi adalah karena caranya salah, maka yang terjadi adalah kerugian bagi kami. Bukannya sebuah hal yang membantu, malah menjadi sesuatu yang membuat kami kesel, membuat kami bergumul, ya ampun gitu. Kami harus membeli sepasang sendal yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran ini, hati kami berdua mulai, tadinya pertama kali ngegerundel ya, kesel gitu. Tapi tiba-tiba dari situ Tuhan berbicara dengan lembut di hati kami berdua, terutama di hati istri saya. Tuhan bicara begini, bukankah banyak kali anak-anakku di kerajaanku melakukan hal yang sama? Mereka diberi tanggung jawab pelayanan. Mereka diberi tanggung jawab untuk memperbesar kerajaan Allah. Apapun bentuknya itu. Mereka lakukan dengan semangat. Mereka lakukan dengan hati yang murni. Maju masuk ke dalam pelayanan. Tapi mereka tidak nurut. Mereka tidak peka. Mereka tidak mencari kehendak Allah dengan detail dan spesifik. Apa yang terjadi? Kerajaan Allah morat-marit. Banyak kali kita tidak memperhatikan perintah Tuhan dengan detail, sehingga akhirnya kehendak majikan kita, sang tuan kita itu, tidak teraplikasikan, tidak terbentuk dengan jelas. Malah nggak jarang juga keadaannya jadi lebih buruk. Keadaannya malah menjadi lebih kacau. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita melihat. Penting sekali untuk kita mendengar. Penting sekali untuk kita mempelajari dengan jelas instruksi Tuhan yang melibatkan apa yang Dia percayakan ke dalam hidup kita. Saudara bisa mendapatkan berkat sampai sejauh ini. Saudara nangkep maksud saya sampai sejauh ini. Penting sekali untuk kita setel hati kita. Dan hari ini saya berharap kita sama-sama bisa belajar. Apa sih yang menjadi sebuah cara pandang sang majikan terhadap pelayanan yang mestinya kita lakukan di muka bumi ini? Sebab kalau Bapak Ibu Saudara mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudara bisa menangkap hal ini dengan jelas gitu. Kita tidak akan memandangnya dari cara kita berpikir sendiri, tapi kita akan memandangnya dari caranya Allah. Dan kalau kita tahu cara pandangnya Allah, kita akan mengerjakannya dengan lebih tepat sasaran, lebih efektif. Kita tidak membuang-buang energi, kita tidak membuang-buang waktu. Oke, hari ini kita mau baca dari Yohanes pasal 12, ayat 20 sampai 33. Di mana di situ ada sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan kumpulan orang Yunani ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Oke, Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Saya bacakan ya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku," Tuhan Yesus katakan, "ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak,
Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Terus 9, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkan berkata, bahwa bunyi itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari potongan ayat yang kita baca ini, saya mesti ceritakan dulu background konteks yang apa yang terjadi ya. Saat itu Tuhan Yesus kejadiannya baru saja membangkitkan Lazarus yang mati. Jadi beberapa hari sebelumnya Yesus dari kota Betania, dia baru saja membangkitkan Lazarus. Dan berita ketika Lazarus dibangkitkan itu menyebar dengan luas, membuat Tuhan Yesus instantly famous. Benar-benar jadi orang yang sangat terkenal gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara mengkaitkannya dengan kondisi sekarang ini, ada Instagram itu followersnya tiba-tiba naik sekian million followers gitu ya. Jadi Tuhan Yesus membuat satu hal yang tidak pernah didengar sebelumnya di saat itu. Suatu fenomena, suatu mujizat yang luar biasa. Dan itu membuat orang-orang jadi berdesak-desakan. Pengen tahu Yesus seperti apa. Dan Yesus masuk ke Yerusalem, itu tepat di hari perayaan Tabernakel. Dan instead of perayaan itu menjadi sebuah perayaan saja, orang-orang mulai tertarik pengen ketemu Tuhan Yesus. Dan di situ dicatat, ada kumpulan orang Yunani yang mendekat. Mereka bisa datang, mereka pengen tahu Yesus itu seperti apa. Dan di situ juga sudah Bapak Ibu sudah kalau baca ayatnya itu terus, itu momen di mana waktu kematian Tuhan Yesus udah sangat mendekat. Udah tinggal hitungan hari gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan perasaan Tuhan Yesus saat itu. Dia baru saja melaksanakan satu kehendak Bapa yang luar biasa. Orang-orang mulai berusaha press in mendekat sama dia juga. Pengen tahu seperti apa. Dia disanjung-sanjung seperti itu. Tapi dia tahu waktu akhir dari hidupnya sudah dekat. The end of his time is at hand. Itu kira-kira kata-katanya yang tepat. Nah Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik di sini Saudara. Ada sekumpulan orang Yunani yang datang mencari Yesus. Dia datang lewat jalur Filipus dulu. Dari Filipus, Filipus bawa kepada Andreas yang lebih senior dari dia gitu ya. Dan dari situ dibawa kepada Tuhan Yesus. Ini menarik, kumpulan orang ini menarik. Jadi kita mau belajar dulu ya, siapa sebetulnya yang dimaksud dengan kumpulan orang Yunani ini. Nah, ada 3 pendapat yang membedakan apakah orang Yunani ini adalah orang Yunani beragama Yahudi karena mereka bisa ditemukan berada bersama-sama menikmati perayaan Tabernakel. Ada yang berasumsi bahwa mereka juga adalah orang Yunani yang bukan Yahudi. Jadi beda ya sama yang pertama ya. Orang Yunani yang bukan Yahudi. Ini karena gini. Ada beberapa teologi yang berpikir bahwa mereka adalah memang orang-orang Yunani yang ngikut sudah dari kemarin-kemarin mempelajari hidupnya Yesus. Dari kota Betania itu. Nah, yang ketiga ada pendapat yang berasumsi bahwa mereka adalah orang Yahudi yang mengambil atau mengadopsi budaya Yunani. Jadi saudara, dari 3 pendapat ini, saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan katakan, mereka bersama-sama mencari Tuhan Yesus. Jadi menarik ya Bapak Ibu Saudara, ketika mereka punya desire, ada satu dorongan tertentu, mereka mencari Tuhan Yesus. Saya percaya mereka bukan melakukannya itu cuma untuk sekedar iseng. Oh ini tokoh utama yang lebih lagi hype, lagi keren, lagi famous gitu. Saya mau lihat. Enggak. Karena dengan sopan mereka ngomong sama Filipus dengan Andreas, kalau boleh kami ingin bertemu dengan Sang Tuhan. Nah, ini pelajaran yang menarik untuk kita bisa perhatikan dulu Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita mencari Tuhan duluan,
kita punya hati mau mengarah kepada Tuhan duluan, mendengarkan Dia berbicara, maka hati kita siap mendengar instruksi. Seringkali anak-anak Allah meleset untuk tidak dengar suara tuannya karena nggak punya sebuah excitement, sebuah desire, sebuah semangat, sebuah kerinduan untuk mau dengar. Mereka pikir, oke, saya akan mendengar suara Tuhan saja gitu, tapi nggak ada ekspektasinya. Jadi saya pengen dorong Bapak Ibu Saudara untuk punya setelan hati yang lebih indah lagi, seperti orang-orang Yunani ini, oke? Nah, dan waktu mereka tanya, ini yang menarik di berikutnya, ketika mereka tanya sama Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban. Oke? Dan saudara tahu Tuhan Yesus, kalau Dia memberikan sebuah jawaban, itu bukan cuma sebuah jawaban kosong, jawabannya bermakna, terutama lebih utama juga. Ini adalah momen di mana Dia sebentar lagi harus mengalami semua siksaan yang ada. Akhir dari hidupnya. Jadi dia tahu waktu-waktu yang tersisa yang dia punya itu berharga banget. Makanya waktu ada yang mau mencari dia, dia menjawabnya dengan sebuah jawaban yang esensi sekali. Firman Tuhan di Yohanes 12 ayat 23 sampai 26 merupakan jawaban Tuhan Yesus. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Saudara sampai sini sebentar, stop dulu. Orang-orang Yunani ini mau cari Yesus, pengen ketemu, pengen belajar. Jawaban Yesus pertama kali adalah, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara langsung membaca akhirnya, kita tahu. Hari itu orang-orang Yunani itu bengong. Kenapa dijawabnya begini? Tapi kita udah tahu. Yesus memberitakan kematiannya. Dimuliakan itu, diangkat tinggi, untuk akhirnya mati. Ayat 24 katakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi tiba-tiba Tuhan Yesus menjawab kepada kumpulan orang Yunani ini sebuah arti, sebuah makna, sebuah dasar pengertian tentang bagaimana melayani Dia. Saudara nggak akan membicarakan satu topik yang nggak nyambung kepada orang yang memang tidak nyambung sama sekali, bukan? Kalau saudara ketemu sama seseorang, saudara pasti akan bicara sesuatu yang memang poinnya ada hubungannya dengan orang itu. Jadi kita bisa lihat di sini, Tuhan Yesus malah membicarakan tentang pelayanan, malah membicarakan tentang mau melayani Dia, mau mengikut Dia kepada orang Yunani ini. Dan kita tahu di dalam firman Allah sebelum-sebelumnya, waktu ada seorang perempuan Sirofenisia, perempuan yang di luar Yahudi, dia datang minta supaya anaknya didoakan oleh Tuhan Yesus, disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolak. Kenapa? Dia bilang dia mau dipanggil kepada orang Yahudi dulu. Nah, saudara bisa mulai mengerti di sini. Kira-kira apa sih? Apa yang menjadi maksud Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mengharapkan kumpulan orang Yunani ini untuk ikut dalam pelayanan mereka? Saya percaya karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi jauh ke depan. Nah, Tuhan Yesus bicara soal poin yang jelas tentang bagaimana melayani. Poin yang jelas bagaimana melayani itu dia ungkapkan dalam satu kalimat. Dia bilang begini, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sedang membuat sebuah pernyataan yang mau menggambarkan, nih kalau mau melayani aku, kalau kamu mau ikut aku, kamu akan dihormati oleh Bapakku. Tapi kamu harus punya cara pandang seperti ini. Jangan pertahankan nyawamu. Jangan egois, jangan ngelihat ke dalam, jangan memiliki pemikiran sendiri. Kamu harus let go sampai let go banyak hal. Itu yang Yesus komunikasikan sama orang
Yunani ini. Nah, ketika dia membukanya dengan dengan perkataan bahwa di sini saatnya tiba anak manusia dimuliakan, dia tuh sedang menceritakan dirinya yang menjadi sampel bagi pelayanan. Kalau mau melayani Bapa, tiru aku. Dia bilang begitu. Karena yang mau melayani aku, ayat 26, harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Artinya begini, kalau aku begini, ya kamu begini juga. Kalau aku ke arah yang lain, kamu juga harus ikut ke arah yang lain. Kenapa? Yesuslah standar dari bagaimana kita mestinya melayani Allah. Bukan pikiran kita sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Teruskan ya. Nah, Yesus menggambarkan bahwa dia sendiri adalah sebuah model, sebuah standar. Dia juga gambarkan kerajaan Allah. Dia datang ke kumpulan bangsa Israel saat itu berkata bahwa pada waktu hari ini kerajaan sorga sudah dekat bagimu. Dia memberitakan bahwa ketika dia muncul di tengah-tengah kaum Israel, dia mendatangkan kerajaan sorga semakin dekat. Dia membawa kerajaan sorga semakin nyata bagi orang-orang yang ada di situ. Dia menggambarkan dirinya sebagai benih yang harus mati supaya akhirnya kerajaan sorga dibangkitkan. Itu dia bicara di Lukas 13 ayat 18 sampai 21 dan Markus 4 ayat 26 sampai 29. Saya tidak punya waktu untuk membacakannya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan kalau sebuah benih yang datang dari sorga, dia turun dan dia mati di situ. Dia akan bertumbuh besar menjadi buah dan menaungi banyak orang-orang di bawahnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menggambarkan dirinya sendiri sebagai benih yang paling benar yang turun dari sorga. Yohanes 12 ayat 32 dikatakan begini, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tuhan Yesus lagi bilang begini, dia itu benih yang turun dari sorga. Dan ketika benih ini mati, ketika benih ini ditinggikan, disalibkan, dia akan menarik banyak orang. Dia akan membangun kerajaannya di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kita melihat kebenarannya itu seperti ini? Sebab begini Bapak Ibu Saudara, banyak kali orang-orang salah menangkapnya. Di dalam benaknya Tuhan Yesus, kerajaan Allah tuh mestinya turun ke bumi, satu benih, dia mati di bumi ini, sehingga dia bisa bermultiplikasi. Membangun kerajaan Allah, Bapaknya, di muka bumi ini. Sehingga kehendak Bapa jadi di bumi seperti di surga. Saudara bisa nangkep ini? Banyak kali orang Kristen nggak memandangnya kayak yang Yesus ngelihat. Oke? Kerinduan Tuhan Yesus itu adalah supaya kerajaannya yang telah dia bawa dari surga itu bisa tumbuh dan berkembang di muka bumi ini. Sebuah kerajaan yang terdiri dari kumpulan orang yang selfless. Yang nggak berpusat kepada dirinya sendiri. Dan dia menetapkan suatu standar. Bagaimana seharusnya sikap seorang pelayan yang mau melayani di dalam kerajaan sorga. Yohanes 12 ayat 26. Katakan begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, saya highlight di situ dua kata, melayani Tuhan, dia harus mengikut Tuhan. Di mana dia berada, di situ pelayanku akan berada. Jadi Yesuslah standarnya. Dan standar itu adalah tidak mencintai nyawa, tidak mencintai hidup. Saudara, Tuhan Yesus rindu kita ini menjadi kosong, menjadi tempat kediaman bagi Dia untuk melakukan kehendaknya, memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Jadi ngelihatnya bukan seperti gini ya, bukan terima keselamatan. Jadi orang lahir baru dibaptis, wah sudah puji Tuhan, saya sekarang menerima keselamatan. Supaya akhirnya saya bisa pergi nanti satu hari mati masuk surga. Ini dua perbedaan nih gambarannya ya. Yang satu, yaitu Tuhan Yesus mikir bahwa dia turun dari surga, datang ke bumi ini untuk bikin kerajaannya di sini. Sementara kebanyakan orang-orang berpikir,
Mungkin saya juga dulu seperti itu juga. Asal saya terima keselamatan, Yesus sudah mati bagi saya, sip, aman. Satu hari nanti kalau saya harus mati, atau entah terjadi pengangkatan, kita nggak tahu yang mana yang duluan, saya akan pergi ke surga sana. Jadi yang penting saya hidup baik aja di muka bumi ini. Penting saya bertumbuh-tumbuh aja di sini, supaya nanti saya bisa masuk ke sana. Supaya saya terbukti saya layak masuk sana. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, itu bagian yang sebagian benar. Kita memang akan mati dan di Tuhan Yesus sediakan tempat yang indah bagi kita di suatu momen nanti di sana. Dan memang pekerjaan kita semua akan berhenti, sama seperti Allah juga berhenti waktu kita udah sampai ke tempat perhentiannya. Tapi gini. Ide Tuhan Yesus tentang melayani itu adalah membawa kerajaannya sana, datang di muka bumi ini, dan mulai tersebar. Dan sekali lagi, kerajaan ini bukan kerajaan yang ada fisiknya. Karena kerajaan Allah adalah engkau, Yesus bilang. Kita ini bait Allahnya Tuhan, kita jadi tempat kediamannya Tuhan, dan ketika kita berkumpul dengan orang-orang percaya lagi, kita sedang membuat sebuah kota, sebuah kumpulan orang percaya, di mana di situ kerajaan Allah semakin nyata, semakin kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Allah melihatnya begini, bukankah kita seharusnya tidak terus-terusan memandang bahwa satu hari nanti, yang penting saya hidup benar, satu hari nanti saya akan pergi masuk ke surga. Saudara bisa nangkep hal ini? Bisa nggak kita memandangnya, melihatnya bahwa saya mulai harus adopsi cara pikirnya Tuhan. Tidak, bukan dengan cara mikir saya sendiri ini. Bukan agenda saya sendiri, tapi agendanya sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat hal ini, saudara mulai bisa melihat bahwa apa yang saya kerjakan di muka bumi ini, karena soal tentang mati masuk ke surga itu urusan belakangan. Apa yang saya kerjakan di muka bumi ini adalah penting untuk melakukan kehendak Tuhan. Kembali kita ke kumpulan orang Yunani ini ya. Akhirnya setelah Tuhan Yesus bicara tentang melayani, saya kok lebih senang berasumsi. Saya pilih dari 3 pendapat itu. Saya kok lebih senang berasumsi kalau mereka adalah golongan orang Yahudi yang mengadopsi budaya Yunani. Nah, ketika orang-orang Yunani itu mendekat kepada Tuhan Yesus dan ingin bertemu, Tuhan malah membawa percakapan tentang menjadi pelayannya ya. Dan saya ingin mengajak saudara-saudara berpikir kenapa? Apa alasannya itu? Bapak Ibu Saudara, kita bisa dapat bahwa Tuhan Yesus seolah-olah memberikan kepada mereka sebuah gambaran, sebuah peranan penting yang akan mereka kerjakan di masa depan. Mereka sedang dibawa untuk melihat bagaimana mereka bisa melayani Tuhan dan mereka diajar untuk menerima panggilan mereka di depan sana. Mereka sedang dibawa sama Tuhan Yesus untuk bisa berbuah dan memberikan pelayanan yang sampai hari ini kita bisa rasakan, yaitu Alkitab. Saudara tahu, bagian dari Alkitab itu ditulis oleh bahasanya yang tulisannya itu bahasa Yunani. Jadi ketika mereka dipercayakan hal ini, ketika mereka dipanggil sama Tuhan Yesus seperti ini, mereka sebetulnya sedang dibawa juga untuk masuk ke dalam pelayanan yang menyentuh hidup kita sampai hari ini. Mereka menemukan alasan why mereka melakukan ini semua. Dan mereka akhirnya pergi melampaui rasa nyaman mereka untuk membawa firman Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara, memang tidak tercatat bukti jelas bahwa mereka menjadi para penulis Alkitab selanjutnya. Tapi saya bisa bilang begini, orang-orang Yunani ini dengan budaya Yunani mereka itu mewarnai kehidupan kekristenan sampai hari ini. So, Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kita melihat hal ini? Bisa nggak kita melihatnya bahwa ketika Tuhan tuntun mereka untuk melihat bahwa bukan agendamu, tapi agendanya Allah.
bahwa engkau harus menjadi kosong, dan engkau harus tidak, bahkan sampai tidak menyayangkan nyawamu sendiri. Ketika mereka bisa melihatnya ke sana, mereka mulai bertindak, mereka mulai bekerja, melakukan agendanya Allah. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi kerinduan kita juga. Bahwa agenda surga lebih penting daripada cara pikir kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita efektif dan efisien di dalam melakukan apa yang menjadi panggilan kita di dalam Allah. Saudara, biarlah apa yang menjadi perkataan Yesus bagi kumpulan orang Yunani itu boleh menjadi perkataan yang sama diucapkan kepada kita. Bahwa ketika kita mau melayani Allah, kita seharusnya berada bersama-sama dengan Yesus berada. Bahwa ketika dia tunjukkan Yesus tidak menyayangkan nyawanya sendiri, tapi mau melakukan kehendak Allah dan membangun kerajaan Allah Bapa di muka bumi ini, kita pun tidak membuat kenyamanan kita sebagai milik yang kita pertahankan. Tapi kita bisa datang sama Allah dan mengizinkan Dia berkarya lewat hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi sebuah semangat yang mendorong kita, memotivasi kita untuk kita bisa melakukan segala sesuatu sampai akhir tahun nanti. Di tengah-tengah COVID ini, untuk terus melayani Allah, untuk punya semangat, membiarkan Tuhan dimuliakan dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik, karena Engkau memanggil kami, Engkau memberikan kami semangat dan tujuan panggilan hidup untuk melayani, untuk kami mulai berdampak, untuk kami menjadi bagian rekan kerja-Mu di dalam kerajaan Allah ini. Bantu kami melihatnya dari cara Engkau melihat. Bantu kami melihatnya bagaimana Engkau rindu agar kami melakukan semuanya sesuai kehendak-Mu. Bukan dengan agenda kami, tapi agendanya surga. Biarlah ini menjadi dasar kami melihat untuk kami bertumbuh dari bulan-bulan demi bulan. Sepanjang tahun 2021 ini. Biarkan kami bisa tunduk di bawah kehendak-Mu, di bawah tuntunan-Mu. Dan kami bisa melihat secara spesifik, secara jelas, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati kami semua, berkati jemaat ini, supaya kami semua bisa betul-betul melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Terima kasih Roh Kudus, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.